pengalaman ataukah praktik kita hari ini. Saya sendiri tadi kami CSR bergabung dalam satu kelompok dalam praktek membawakan rekoleksi ataukah retreat. Saya sendiri mau mengapresiasi kegiatan tadi dapat berjalan dengan baik, dan saya sangat bangga kepada saya punya teman-teman dari kelompok sebelah karena dapat membawakan materinya, retreatnya, rekoleksinya dengan baik. Nah, hanya saya sendiri sedikit mau berkomentar tentang soal suasana atau peserta yang menentukan pematerinya. Teman-teman, kan tadi kan kita praktek dalam suasana kita satu komunitas, kita saling kenal. Jadi situasi atau pembawaan kita, maksud saya belum total, karena kita saling kenal, lalu suasananya kesannya mungkin agak sedikit bercanda, teman-teman pemateri membawakan, lalu kita peserta sedikit ada senyum atau berkomentar yang kurang baik. Nah, saya sendiri tadi berusaha untuk menyesuaikan diri dengan konteks atau suasana retreat yang dibawakan oleh teman-teman kelompok sebelah sebagai anggota Dewan Paroki. Nah, saya percaya bahwa di kemudian hari pada waktu praktek membawakan rekoleksi atau retreat kepada umat atau kepada komunitas luar tertentu, mungkin teman-teman yang membawakan rekoleksi itu bisa lebih serius lagi, karena tentu di hadapan umat kita lebih profesional atau lebih membawakan materi itu dengan serius. Karena tadi itu konteksnya karena kita saling kenal, kita teman satu komunitas, jadi kesannya agak sedikit menggila. Nah, itu saja komentar dari saya sendiri. Terima kasih, frater-frater CSSR. Oke, kita view galeri Om Patria. Ya, beruntung CSSR satu ruangan bersama Om Jerry, dan beruntungnya adalah beberapa akun, frater. Kebayang nggak yang SSCC? 2 kelompok, 1 akun. Jadi para frater SSCC itu prakteknya nggak ada akun lain, karena saya matikan. Kamera saya matikan, kemudian yang main itu menghadap ke kamera, dan teman-temannya di belakang itu dianggap akun lain gitu. Oh, dan hebatnya effortnya luar biasa. Kebayang nggak mereka praktek ngomong di depan gitu dan itu. Dan saya dengar dari Om Jerry, yang kelompok pertama di kelompok CSSR itu manja, itu sampai panjang banget, itu bisa puas gitu. Oh, luar biasa. Jadi oke, ini latihan teman-teman, ini latihan. Jadi pastikan bahwa Anda sudah pernah mengalami mendampingi retret, lalu ke depan sudah oke. Gitu. Yes, kita lanjut dulu. Siapa yang selanjutnya? OCD, biar kedengaran suaranya, frater. Yuk, ada yang mau disampaikan, frater-frater OCD? Halo, selamat siang. Selamat siang, apakah suara kami terdengar? Terdengar dan terlihat. Oh ya, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Is, Om Jerry, kembali kasih, Om Patrick, Om Krisna, dan teman-teman sekalian, suster. Mengenai dinamika beretret, kalau kami berempat, karena kebetulan pernah top, jadi punya pengalaman yang offline. Artinya gambaran di benak untuk merancang kegiatan kurang lebih sudah ada, sudah bisa membayangkan secara detail. Nah, tetapi dinamika dalam training ini kami menemukan banyak hal yang sama sekali baru. Dan bahkan untuk kami bayangkan itu sulit, dalam arti karena kita sudah terbiasa ya hampir merasa mapan dengan ketika bawa yang offline itu dinamikanya begini dan respon peserta kira-kira yang kita terima. Ternyata secara online tantangannya berbeda. Jadi secara kelompok kami mengalami kendala teknis yang menjadi
sampai ke Kris saya sampaikan kami terlempar rupanya terlalu jauh sampai ke Merapi karena pulangnya lama. Memang kendala utama Sampai dalam Merapi. kegiatan online seperti ini, pertama itu soal jaringan, dan itu mempengaruhi proses delivery-nya. Artinya ketika bahan sudah disiapkan dengan baik, ternyata hal-hal teknis itu yang dulunya kita tidak berpikir bahwa itu hal yang penting untuk kita antisipasi, ternyata itu sangat menentukan proses penyampaian pesan itu sampai tidak ke audiens atau peserta retreat. Itu yang pertama. Lalu kedua mengenai ya kesan saya secara pribadi dalam training ini, banyak keterampilan teknis yang kami dapat, yang saya secara pribadi dapatkan. Saya juga heran-heran kenapa hal-hal yang seperti yang Kak Patrick sampaikan, seperti Pak Is, seperti Om Krishna, Om Jerry, sebelumnya itu ilmu ada di mana ya, tiba-tiba diberi kesempatan seperti ini dan akhirnya memang benar-benar mengalir. Nah, seperti dikatakan memang kita perlu belajar dari pengalaman, tetapi ternyata kita tidak harus mengalami sendiri, tapi juga bisa belajar dari pengalaman yang lebih dulu mengalami. Ini yang saya rasa sangat bernilai dalam training ini, karena yang terjadi proses bukan sekedar proses transfer ilmu, bukan mengisi tabung kosong, tetapi proses pen-sharing atau pembagian pengalaman sebetulnya. Sehingga keterampilan itu dari pengalaman yang tim fasilitator Samadhi ini berikan, ini akan jauh lebih bermanfaat, apalagi ketika itu nanti secara konsisten kami mau praktikkan. Saya kira itu yang menjadi kesan dan komentar sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Ini Frater Eki atau Frater Angel ini? Eki. Frater Eki. Oh, Eki. Saya masih belum menjadi Angel. Angel yang belakang sana ya, yang bawa salib ya. Oke, ya Frater Eki, Frater Angel, kemudian yang di sampingnya Frater Angel adalah Frater yang tengah, Frater siapa? Frater Fanci. Franci, kemudian yang gede badannya yang tadi muncul di grup WA. Frater Gusti. Frater Gusti, oke. Frater Namanya Gusti kebayang Padang, nggak? Pak, jadi badannya seluas Padang. Oke. Frater, untuk retret ya, itu apa yang kita lakukan ini hanya perlu diperlambat. Kalau untuk online kecepatannya tertentu, kemudian di online di 80% kan, untuk retret dipotong lagi 20%, jadi sekitar 65% kecepatannya. Misalnya di awal ground rule-nya ini adalah silencio, tenang, gerakan Anda penuh kesadaran gitu. Maka saat scavenger hunt misalnya, bergeraklah dengan kesadaran bahwa kamu punya kaki dan melangkahlah dengan aman. Sadari setiap langkahmu adalah Tuhan hadir, gitu. Maka itu menjadi sangat mendalam. Jadi proses komunikasinya dan bentuk-bentuk komunikasi yang butuh kita memvariasi untuk tujuan apa. Kemarin tuh kalau ada lihat, kalau misalnya yang disampaikan oleh Om Krishna dan Om Jerry itu, kalau mau meriah, mau hening, mau merenung, mau refleksi, itu semua ada bentuk komunikasi yang dibangun dari awal. Jadi jika ini retret, ya dibangunnya dari awal seperti apa, maka akan berjalan. Dan orang ikut. Baca kitab suci sendiri, ayat sekian, buka. Kalau perlu kitab sucinya jangan pakai yang teks-teks lagi. Cari yang aplikasi di Android, sehingga mereka nggak nyari-nyari buku, tapi langsung di situ dibuka. Gitu. Ya, Frater? Oke. Konkordansi ada? Nggak ada konkordansi di sana, di internet. Begitu, kita tepuk tangan untuk teman-teman OCD, teman-teman. Yes. Oke, kita kembali ke galeri. Ini yang berikutnya, yang banyak. Itu sebelum SSCC, kita ke SCY dulu. SCY mana SCY? Silakan SCY. Frater, silakan. Ya, halo semua. Yes. Ya, di sini kami bertujuh. Nah, tadi istirahat, kami ngobrol-ngobrol, gitu kan, refleksi bersama apa yang didapat, gitu. Dan kami menemukan bahwa saya ingat kata Pak Istoto di hari kedua itu, dia mengatakan
kalian para calon imam harus tahu hal ini. Bagi saya juga menarik ini, harus tahu bahwa dunia digital itu tidak lepas dari kehidupan kita. Bahkan seorang religius pun harus mengetahui hal ini. Contoh saja bagaimana memberi retret secara online, bagaimana menggunakan media-media yang ada. Kami berpikir bahwa sudah mulai dari bulan apa ya, bulan Maret April lah, sudah dari bulan April Zoom itu tidak lepas dari kita, gitu kan. Sudah kuliah itu online, tapi seberapa besar kita mengetahui bagaimana menggunakan aplikasinya, tampaknya kita masih noob lah kalau bahasanya, kalau bahasa gamernya itu masih newbie, masih awal-awal gitu. Ternyata banyak hal yang belum kami ketahui, dan kami berterima kasih, kami bersyukur bahwa para fasilitator itu sangat bersemangat, sangat bersemangat dan sangat banyak wawasannya, sehingga kami semua dapat mendapat sesuatu hal yang banyak. Kami sudah sempat mencatat, dan semoga apa yang diberikan memang berguna bagi kami sendiri dan juga bagi terutama kongregasi kami, dan juga terutama bagi gereja untuk perutusan. Model retret seperti ini tampaknya akan menjadi sangat laku melihat situasi yang demikian, dan kita juga tidak tahu ke depan mungkin digital ini menjadi suatu hal yang diandalkan. Maka kami segenap besar keluarga SCY Provinsi Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Mantap, semangat. Provinsial, terima kasih Romo Provinsial. Oke, Frater Sinten, Frater siapa namanya? Saya Frater Juvens, Pak. Frater Juvens, terima kasih. Yes, terima kasih banyak dari teman-teman SCY, luar biasa refleksinya. Saya masih punya utang, Frater. Di antara teman-teman saya yang belum secara singkat memperkenalkan siapa saya, gitu kan? Saya Istoto, saya lahir di Sedayu, Jogja, saya besar di Maluku karena bapak saya ada di sana, kemudian sampai STM, saya dapat kuliah di Jogja, pendidikan teknik mesin. Nah, proses yang menarik adalah sejak saya masih di Maluku, saya berurusan dengan pelayanan anak-anak Katolik negeri yang biasanya dipelajari agama oleh pendeta. Saya nggak mau, saya minta Bapak Uskup. Sampai ke Jogja, waktu kuliah saya ikut kegiatan mahasiswa Katolik, kemudian bikin kegiatan-kegiatan juga akhirnya saya berhadapan langsung dengan kelompok HMI. Ya, zaman HTI awal itu, 82 itu. Nah, lalu saya lulus nggak bisa kerja, di pegawai negeri saya direkrut penerbit Kanisius Jogja. 88 sampai 2008 saya bekerja di penerbit Kanisius Jogja sampai manajer promosi. 2008 saya keluar, saya menekuni bidang ini. Selama proses itu, tahun 85 sampai 89, saya salah satu fasilitator KASIS, kaderisasi basis Keuskupan Agung Semarang. Nah, yang kemarin salah satu pesertanya meninggal dari ATMI itu, Setioko itu salah satu murid itu ya. Kemudian yang COVID cukup terkenal. Kemudian selain kaderisasi ini juga saya mengembangkan pendampingan pribadi. Di Kanisius saya promosi tukang presentasi. Maka ketika keluar saya mengandalkan hidup saya dari ilmu mengajar di IKIP, ditambah berbagai ilmu, ditambah saya belajar juga tentang NLP. Nah, kami berempat ini bagian kecil dari umat yang mencintai Gereja Katolik Indonesia. Kami sangat concern dengan kaderisasi. Saya di KWI terlibat di kepemudaan, Komisi Komsos, saya sedang mendampingi fasilitator keuskupan se-Indonesia. Kemudian Komisi Seminari, ya, yang guru-guru formator SMA, saya mendampingi bersama Romo Kris, yang dulu rektor Seminari Kendungan, yang asrama, itu. Saya membantu beliau. Kemudian di beberapa komisi yang lain lah gitu. Sampai sekarang masih, dan saya orang Jogja, KTP saya Jogja. Saya punya surat tanda tangan Bapak Uskup, saya anggota tim Puspas KAJ. Aneh ya, tapi begitulah dunia, dan karena kecintaan kami pada gereja. Para frater ini yang tentang saya, dan refleksi dari SCY tadi sebagai juga bagian dari yang saya senang karena kami berempat membayangkan dan membanggakan bahwa kami percaya para frater ini yang akan meneruskan apa yang kami lakukan ini.
Itu sehingga dengan senang hati ke depan kalau toh masih mau kontak-kontak ya silakan. Kita sudah kenal, sudah terlanjur silaturahmi, punya kontaknya untuk pengembangan pelayanan Gereja Katolik Indonesia. Saya sampai sekarang masih pergi ke mana? Ke Pulau Tanimbar, ke Larat, sampai ke Fordata, di mana kampungnya Romo Somar di Awear sana, saya datang. Kalau ke utara ya sampai Nunukan, menukung. Teman-teman frater itu Kalimantan tahu pasti menukung itu ada di mana. Perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah di perbatasan Kalimantan Utara sana itu. Jadi ini gereja teman-teman dan Indonesia sekarang tadi kata Om Petri saya senang bahwa di media di internet sudah mulai banyak konten-konten tentang gereja Katolik. Yuk kita teruskan. Anda yang melanjutkan. Yes, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman SCY. Yes. Sekarang 337, 1137. Teman-teman Kentungan, mana seminar tinggi? Yo, silakan Frater Web. Diwakilkan, yang disampaikan. Ya, oh, diwakilkan. Oke, monggo. Ya, jadi saya perkenalkan saya Frater Olaf. Jadi kalau untuk kesan-pesan dalam perjalanan kita bersama ya, ini kan saya sendiri itu merasa tuh pribadi yang nggak begitu mengenal hal digital. Yang digital itu kan agak ketinggalan saya pribadi dibandingkan beberapa teman yang mungkin jauh lebih paham, jauh lebih jago. Gitu. Terus ketika belajar hal terlebih dalam pendampingan retret via online ini kan menjadi suatu hal yang baru. Mungkin teman-teman juga hal yang baru karena masih belajar gitu. Saya sendiri baru pertama kalinya, kemudian dari pengalaman retret ya, atau rekoleksi, lebih tepatnya kalau dulu tuh hanya 1 kali mendampingi rekoleksi, dan punya gambaran lah kalau untuk offline itu. Dan untuk online ini kan jadi, oh ternyata retret rekoleksi itu nggak hanya sebatas perjumpaan fisik saja, tetapi perjumpaan dengan jarak dan hanya melihatnya ini tuh juga menjadi perjumpaan juga. Jadi tidak bisa didiskreditkan bahwa perjumpaan itu harus fisik, kontak, berjumpa satu sama lain. Nah, terus hal yang menarik pula bahwa pembelajaran hal ini juga membuka cakrawala bagi saya pribadi. Mungkin teman-teman juga awalnya itu nggak begitu paham fitur-fitur yang ada di Zoom ini, lalu juga nggak paham Google Meet, karena kami kan tingkat mat udah nggak mengajar di sekolah-sekolah, pendampingannya lebih ke mahasiswa, segala macam. Lalu ditawarkan dengan hal-hal yang baru ini juga, oh jadi ternyata bisa digunakan untuk sebagai sarana pastoral. Lebih melihat kondisi gereja juga, gereja kan semakin berkembang, maju ke depan, semakin digital. Yang dulu awalnya rasa-rasanya pribadi tertinggal gitu. Kayak contoh-contoh konten awalnya itu kan tertinggal. Kalau dibandingkan mungkin agama-agama yang lain kan sudah jauh lebih paham, YouTube segala macam. Kan mungkin karena pandemi ini mau nggak mau tuh gereja semakin berkembang. Nah terus pendampingan seperti ini juga yang nantinya akan membuat kami semua tuh belajar lebih jauh bagaimana membuat konten, bagaimana belajar untuk tampil di depan publik khususnya lewat online ini. Karena kan beda gitu rasanya di depan kamera atau di depan umat itu kan rasanya tetap berbeda gitu. Ketika kami asistensi lalu ketika pandemi berjumpa dengan laptop lalu ngobrol di depan laptop rasanya tidak seperti yang biasanya. Gitu. Lalu kami juga bersyukur karena boleh didampingi sampai hari ini, 5 hari perjumpaan ini menjadi suatu bekal yang bisa kami bawa nantinya di tingkat 4 ini. Lebih, ini adalah suatu rahmat. Mantap ya. Selamat Abdullah. Rahmat. Jadi ya kami bersyukur karena boleh didampingi. Mungkin ada perkataan kami, tindakan kami yang kurang baik pula di grup atau di sini di Zoom. Kami mengucapkan terima kasih pula boleh didampingi. Sudah sabar. Ya, itu kebaikan-kebaikan yang boleh kami terima dan kami bersyukur. Matur nuwun, berkah dalam. Matur nuwun. Frater Olaf di situ dulu. Ini di ruangannya di atas sekretariat atau di mana ini? Mic-nya di ruang kelas S2, Pak. Teologi Wagda Bakti. Oh, di sana. Oh, ruang Tom Yakob atau apa gitu ya? Kalau di S2 ya. Okay. Saya sering ke sana ya. Tom Yakob di aula. Ya, teman-teman supaya dipahami kita semua masing-masing punya
urusan pribadi dan itu penting semua dan diusahakan. Nah, Frater Olaf ini salah satu yang perjuangannya luar biasa karena awal hari pertama di Purwokerto, tiba-tiba hari kedua sudah ada di Jogja. Gitu. Kita tepuk tangan untuk Olaf. Terima kasih Frater Olaf, SCY. Ini karena nebeng, Pak. KAS dan Purwokerto. Ya, terima kasih Frater. Yuk kita ke kelompok berikutnya. Siapa yang berikutnya? Oh, kayaknya MSF sudah mulai miring kepalanya nih. Oke, silakan Frater Krisna. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama dalam kursus ini ya menggugah saya untuk bagaimana menjadi seorang pendamping, seorang fasilitator yang memiliki kualitas. Yang pertama memiliki kualitas karena bagaimanapun juga apa yang telah diberikan di sini itu bagi saya semuanya menuntut kualitas. Ketika kita bisa mempunyai kualitas yang baik, maka audiens ataupun kita sendiri pun juga mendapatkan insight yang baik. Yang pertama, saya melihat bagaimana saya belajar untuk jadi seorang pendamping yang memiliki kemampuan dalam 3V yang disebutkan oleh Pak Istoto kemarin, dari kemampuan verbal, vokal, dan visual. Yang itu juga bagi saya juga menjadi sarana untuk menguasai audiens. Karena ketika pendampingan online semacam ini kan hanya fokus ke satu kamera saja. Dan kalau pendampingan tidak secara luring pun kita bisa melihat ke sana kemari dan lebih enak. Sedangkan sekarang kan lebih fokus hanya ke satu titik, satu kamera. Lalu selain itu, yang kedua, karena saya diajak untuk belajar untuk mempersiapkan kegiatan itu sedetail mungkin. Dan kalau menurut pengalaman ya memang kalau persiapan akan pendampingan ini saya tidak sampai mempersiapkannya sampai sedetail ini. Ya kadang hanya masalah yang kurang saya anggap itu tidak penting ya tidak saya siapkan ya nanti gampang lah ya mengandaikan semacam itu. Tapi di sini diajak untuk mempersiapkan sedetail mungkin dan bagi saya persiapan yang detail, persiapan yang rinci ini mengajak untuk bagaimana nantinya tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Jadi apa yang jadi tujuan dalam pendampingan, apa yang jadi tujuan dalam retret itu setidaknya dapat tercapai dengan baik dan kita lebih mudah untuk mencapainya. Dan yang terakhir, kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Romo Yus tadi, saya juga diajak menjadi seorang pendamping retret ataupun pendampingan kegiatan yang tulus dan totalitas. Itu yang terakhir. Jadi bagaimana Romo Yus tadi mengajak akhirnya ya kita sendiri. Jadi pendampingan ini bukan sebagai ajang untuk mencari popularitas ataupun sebagainya, tapi bagaimana apa yang didampingi ya kita tetap tulus, tetap totalitas dan setidaknya juga kita bisa memberikan yang terbaik bagi mereka agar mereka pun juga mendapatkan insight dari kita, mendapatkan apa yang setidaknya bisa mereka bawa pulang untuk hidup mereka masing-masing. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Pak atas pendampingan ini dan semoga nantinya apa yang dipelajari di sini bisa menjadi sarana untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang nantinya akan berjalan dengan online. Karena bagaimanapun juga kalau COVID pun sudah selesai ya pendampingan secara online pun juga tidak akan hilang karena mungkin akan itu menjadi sebuah alternatif lain untuk mendampingi, untuk melakukan kegiatan yang mungkin pesertanya bisa terdiri dari beberapa pulau semacam itu dan sebagainya. Dan semoga sarana tadi menjadi sarana dan bisa menjadi sebuah bekal. Dan kalau saya boleh mengajukan pertanyaan yang mungkin ini hanya pertanyaan teknis, maksudnya sejauh ini kan saya kadang mendampingi juga melalui Google Meet dan sebagainya. Dan ketika di Google Meet itu saya juga belum banyak mengeksplor, jadi tidak tahu. Jadi untuk membagi arom dan sebagainya itu
ya mungkin itu yang jadi hambatan ketika mendampingi, karena sebagian itu juga meminta pendampingan hanya melalui Google Meet semacam itu. Itu Pak yang mungkin saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Frater Krishna. Om Patria, mungkin boleh dijelaskan di Google Meet bisa bikin breakout room tidak? Oh, kita harus membuat petanya dulu. Jadi pagi-pagi kalau itu peserta retreat, mereka terima file yang berisi ruang utama, file yang berisi list. Kalau diklik ini masuk ruang utama, diklik ini masuk ruang kelompok yang isinya orang ini. Kalau diklik yang ini isi ruang ini. Jadi kalau pertama pagi masuk ke sana, main room, pembukaan, misa bersama Romo misalnya. Lalu kemudian, oke, kelas A, kelas B, kelas C, silakan masuk sesuai kelasnya masing-masing. Lalu mereka klik dokumen yang tadi, lalu menuju ke ruangan yang berbeda. Setelah selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, silakan klik lagi, kita akan masuk ke main room. Di main room diumumkan, baik teman-teman punya waktu 30 menit istirahat, nanti kembali langsung masuk ke ruang kelas masing-masing. Kembali, setelah istirahat dia klik lagi Google Meet kelasnya dia. Di akhir diselesaikan dengan misa penutup, kembali ke ruang utama. Klik lagi file dokumen yang ada linknya untuk masuk ke ruang utama. Itu aja, kalau siswa atau murid dibiasakan atau diberitahu, mereka anak SD sekalipun bisa juga melakukan itu. Yang istimewa adalah jika kita harus mengawasi semua kelas, maka kita ada Google Meet 1, Google Meet 2, Google Meet 3, Google Meet 4 dengan account yang berbeda untuk mengawasi setiap ruangan. Untuk sinkronisasi waktu dan lain-lain. Ruangan itu tidak akan bisa ditutup jika kita hanya dari satu account. Jadi kita harus matikan audio yang di ruangan itu, lalu kemudian kita berbicara, oke, sekarang waktunya tinggal 5 menit lagi ya, nanti bergabung di account utama atau di Google Meet, ada di ruangan yang utama. Agak lebih merepotkan memang kalau tidak seperti Zoom, tapi breakout room mungkin. Yes, jadi disiapkan lebih dulu, lalu agak beda cara aksesnya. Dan kita fasilitator tidak bisa keluar masuk, kayak di Zoom tadi, kita pindah-pindah ruangan. Atau tidak bisa tiba-tiba nyusun grup kayak saya tadi, habis breakout room, ada breakout room yang berbeda, saya perlu breakout room yang berbeda, kemudian saya bikin cepat-cepat, nggak bisa. Itu termasuk MS Team. Saya belum tahu kalau Webex ya. Baik, sekarang ini kurang 10 menit, jam 12, para frater dan suster, masih ada CMF, SSCC, Angin Mamiri, MSA, yang belum bicara. Aslinya tadi saya tuh membuka kesempatan untuk pertanyaan, tapi kok jadinya testimoni lagi ya. Terima kasih banyak untuk testimoninya. Dari yang saya sebutkan tadi, siapa yang hendak menyampaikan, kebelet menyampaikan, MSA, Angin Mamiri, SSCC, atau CMF, silakan. Satu lagi, karena setelah itu saya lanjut minta pada para fasilitator. Ada? Oke, dari CMF silakan. Mantap. Silakan digedein Om Patria CMF. Mute, masih mute, frater. Terima kasih Pak Istoto atas kesempatannya. Kesan pertama dari kami berenam, dari teman-teman CMF itu, sebelum mengadakan kegiatan ini, itu merasa akan bosan dan jenuh. Karena lihat jadwalnya itu dari pagi sampai sore. Tapi dalam kegiatan dan dalam perjalanan waktu, saya sangat mengapresiasi atas kebersamaan dan juga hal baik yang sudah diberikan oleh fasilitator, karena mereka sangat sabar, lalu sangat banyak hal yang mereka buat. Tim fasilitator itu membuat kami merasa tidak bosan, jenuh, sehingga kami merasa tetap semangat dan bahagia dalam menjalankan kegiatan ini. Itu kesan pertama sebelum kegiatan ini berlangsung. Tetapi
dalam perjalanan waktu kami belajar banyak hal, meskipun kami sudah lumayan banyak hal yang kami ketahui, tetapi dengan kegiatan ini itu sangat bermanfaat dan juga sungguh-sungguh menjadi hal pegangan kami, terutama dalam kegiatan kuliah, kegiatan-kegiatan online maupun offline. Karena di dalam kursus ini kami belajar banyak hal, misalnya hal-hal sederhana. Seringkali orang itu menyiapkan materi dengan baik, tapi tidak sesuai dengan konteks, lalu lupa untuk desain kegiatannya, sehingga terjadi suatu kesalahpahaman atau gagal. Artinya tidak terlalu pas dengan sasaran, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pembedaan antara kegiatan offline dan online atau daring, luring dan daring. Seringkali orang mudah untuk melaksanakan kegiatan itu secara offline. Artinya mudah untuk berkata-kata, public speakingnya baik, lalu gesturnya juga baik. Tetapi tantangan masa kini itu seringkali orang yang baik public speakingnya secara offline belum tentu dia baik secara daring. Karena apa? Bagaimana orang melihat tatapan matanya kepada kamera atau ekspresinya? Kadang-kadang orang tuh sulit untuk senyum dengan kamera. Itu pengalaman saya dan juga teman-teman selama ini. Kadang-kadang merasa seperti agak aneh ya ketika melihat wajah di kamera. Itu hal-hal yang mungkin kami alami selama ini. Dan dengan kegiatan selama kurang lebih 5 hari, kami mendapat pelajaran yang sangat berguna bagaimana kami berbicara dan berekspresi di depan kamera, sehingga kami bisa senyum salam sapa dengan ya seperti yang teman-teman lihat sekarang. Artinya mudah untuk berkata-kata, tidak mengalami kesulitan. Dan dalam kegiatan selama ini kami belajar banyak hal seperti yang sudah teman-teman katakan. Tapi hal yang paling penting bagi kami adalah bagaimana kami untuk melanjutkan apa yang telah kami dapat pada hari ini dan juga selama ini, bagaimana untuk membuat kegiatan secara online dan offline itu secara maksimal mungkin, memanfaatkan segala sarana dengan apa yang sudah kita pelajari. Karena selama kegiatan ini kami belajar banyak platform digital, terutama via Zoom ini, aplikasi-aplikasinya yang selama ini kami tidak tahu. Artinya kami bisa belajar dan kami gunakan untuk kepentingan kami, segala kegiatan kami, baik kuliah, kegiatan-kegiatan lain yang mungkin akan kami laksanakan ke depannya. Yang terakhir, kami secara komunitas mengucapkan terima kasih kepada fasilitator yang sudah sangat jos, mantap, pokoknya the best. Semoga selalu sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin, terima kasih frater CMF. Ya, oke, terima kasih frater. Teman-teman, tak terasa waktu sudah di ujung banget akhir dari gitu. Mohon maaf kepada SSCC, teman-teman MSA, dan CSSR. CSSR tadi sudah satu ya, sudah. Berarti tinggal MSA, kemudian SSCC yang belum sempat ya, tapi sudah masing-masing sudah berbicara. Baik, sekarang di ujung sebelum kita tutup dengan doa nanti, mohon kepada para fasilitator untuk memberikan hal-hal yang mau disampaikan kepada teman-teman. Sekaligus nanti closing statement-nya untuk masing-masing. Silakan siapa duluan? Om Jerry? Silakan Om Jer. Oke, selamat siang semua. Ya, kalau saya melihat frater suster dari awal luar biasa. Ya, sudah mulai mengalami perubahan otomatis dalam seluruh hari yang kita lalui. Ya, contohnya saja yang paling konkret sekarang bisa frater suster lihat itu posisi duduk dari frater Krishna. Ya, dari hari pertama sampai hari kelima ini itu berubah. Kemarin hari pertama dia membelakangi adik-adik kelasnya ada di belakang. Sekarang dia menghadap membelakangi tembok sehingga betul-betul tidak mengganggu orang berjalan, saudaranya berjalan atau gimana. Itu sudah perubahan luar biasa. Ya ini karena kebetulan Frater Krishna itu
satu akun ya, jadi bisa meng-create sendiri. Kalau yang komunitas memang agak ya itu agak menjadi pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya. Nah, kalau yang lain-lain menurut saya suara oke, public speaking udah oke, semuanya sudah oke. Yang belum oke adalah karena belum dilakukan ya latihan saja, jam terbang itu saja. Karena kalau saya sendiri, saya pribadi itu sejak bulan Agustus sampai sekarang ya berkali-kali harus mengulang. Walaupun waktu bulan Agustus pertama itu gugup luar biasa. Retret pertama dengan SD Laurencia ya, kalau nggak salah. SD Santo Laurencia kita betul-betul yang pertama bingung, tapi jalankan saja. Begitu dijalankan clear ya. Sekarang malah jadi enjoy ya. Wajah saya ini adalah wajah yang tidak suka difoto, kalau difoto juga jelek ya. Jadi serba susah itu kalau Frater Kak Patrick nyari, Jar, foto lu mana? Aduh, ya itu yang paling ribet ya kalau mau jadi bikin flyer. Foto saya itu nggak ada gitu loh. Kalau ada juga jelek-jelek itu nggak keren-keren banget. Kayak Pak Is saja kemarin nanya, fotonya mana? Pakai ini boleh nggak? Boleh. Pas. Oke, itu brother. Jadi ya saya selalu merefleksikan diri dengan olahraga karena saya sangat concern waktu mudanya di dunia olahraga. Maka yang paling bisa kita buat adalah mengulang, berlatih, dan berlatih. Itu Pak Is. Terima kasih. Yes, terima kasih. Saya berhasil membuat fotonya Om Jerry, ada di grup WA. Ye, udah lihat belum? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Om Jerry. Ye. Oke, Om Krisna. Silakan Om Krisna. Terima kasih Om Jerry. Sekarang Om Krisna. Baik, terima kasih Pak Toto. Para frater dan suster, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena kerja keras kami, waktu kami, dan ilmu kami diapresiasi. Artinya itu bisa berguna bagi para frater dan suster. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mengucapkan selamat yang luar biasa untuk effort para frater dan suster di sini. Kalau tadi yang pagi hari saya melihat ada 2 frater yang harus memindahkan laptopnya biar suaranya nggak bocor. Lalu kemudian di sesi yang berikutnya praktek bersama kelompok itu ada teman-teman dari Angin Mamiri. Sempat saya lihat itu sampai pakai lampu meja belajar siapa saya nggak tahu. Itu kayaknya harus dikembalikan sehingga mereka pinjam itu lalu kemudian begitu selesai praktek lalu harus cabut lagi kembalikan. Itu effort yang bagi saya luar biasa. Berikutnya juga tadi saya lihat teman-teman dari CMF ya. CMF itu peduli sama teman-teman yang lain. Artinya dengan waktu yang begitu singkat akhirnya mau nggak mau teman-teman CMF itu seakan-akan cepat-cepat abis ini ganti cepat ganti sehingga masih ada kesempatan untuk teman berikutnya yang lain untuk mencoba ya. Apalagi yang terakhir itu OCD yang tadi saya bilang ini bolak-balik kelempar sampai ke Gunung Merapi apa ya, jauh banget itu ya. Karena sempat 2 atau 3 kali justru pada saat presentasinya, pada saat menjadi peserta itu nggak kelempar, tapi pada saat presentasi justru kelempar 2 atau 3 kali. Sehingga kita harus menunggu tapi balik lagi sampai akhirnya kemudian entah dari MC atau moderatornya bisa kemudian menetralisir, meminta maaf karena ada kesalahan teknis. Nah itu bagian dari presentasi yang luar biasa effortnya untuk para frater tadi di tempat saya. Dan pastinya para frater dan suster ini belum berakhir. Kalau tadi para frater dan suster bilang dapat ilmu yang luar biasa dari Pak Is, dari saya, dari Om Patria, dari Om Jerry, ya kami pun harus masih belajar. Artinya belajar itu nggak ada habisnya.
Saya masih belajar dari Om Patria tentang zooming, saya belajar dari Om Jerry tentang ice breaking, saya belajar dari Pak Istoto bagaimana masalah struktur, mengatur bahasa, penampilan, macam-macam itu. Masing-masing orang saya yakin punya kelebihan, walaupun kelihatannya dia nggak punya kelebihan, tetapi ketika kita melihat lagi, orang itu pasti punya kelebihan yang bisa kita ambil dan kita bisa belajar darinya. Selamat belajar untuk selanjutnya untuk para frater dan suster. Terima kasih Om Krisna. Teman-teman ingat ya, yang satu ini adalah lulusan universitas terkait dengan broadcast. Maka lihat concern matanya ke kamera dan sebagainya, itu sudah betul-betul profesional. Terima kasih Om Krisna. Dan sekarang Om Patria. Silakan Om Patria. Baik teman-teman, saya justru merasa belajar banyak dari frater-frater ya, dengan hal-hal yang lebih sederhana lagi ya. Taruh tangan kanan di depan muka, taruh tangan kiri di depan muka, cilup, bah. Luar biasa itu. Tadi ada yang buat ice breaking seperti itu, keren banget ya. Dan macam-macam lagi yang tadi ya, ada tangan kanan di depan, tangan kiri di depan, gabung jadi satu, tempel ke hidung, lalu kemudian dibuka. Bisa enggak? Singkat sekali, tapi bisa membuat peserta heboh. Ya, dan kita terus belajar juga dari peserta kita. Dimanapun kita memberi retret, saya selalu merasa the power of community-nya itu luar biasa besar. Kita bisa belajar dari satu sama lain. Kita bisa belajar dan menggali dari satu sama lain. Bagi teman-teman yang sudah mengakses file yang saya share, teman-teman harusnya begitu amazed. Teman-teman, kalau kemarin kita belajar struktur dengan Pak Is, struktur sebuah desain sesi, di liberating structure itu ada 33 struktur yang sangat berbeda, yang dijamin pasti akan membuat kelas Anda online maupun offline pertama-tama melibatkan, ya, inklusif, partisipasinya tinggi, dan sama sekali bahwa kita benar-benar menjadi fasilitator, mengarahkan mereka pada tujuan-tujuan mereka. Lalu ada Playmeo, ya, sekian banyak games, simple maupun complicated yang bisa teman-teman pelajari, sekitar mungkin sekarang 700-an ya. Juga di Session Lab. Session Lab teman-teman bisa belajar banyak sekali cara bikin sesi, tapi juga berbagai jenis aktivitas yang bisa teman-teman gunakan, yang jelas berbeda dengan apa yang beredar di Indonesia sekarang di antara fasilitator-fasilitator. Tapi ini juga sangat simpel dan dipakai oleh seluruh fasilitator di seluruh dunia. Jadi fasilitator tidak hanya fasilitator retret, tapi ada banyak jenis fasilitator yang lain, dan juga banyak trainer, banyak coach, itu menggunakan metode fasilitasi. Dan itu sah-sah dipakai untuk berbagai dinamika, untuk budaya manapun, dan ternyata bahasa fasilitasi adalah bahasa yang universal. Maka saya mengundang teman-teman, sama seperti saya juga belum menguasai liberating structure, struktur yang membebaskan. Saya juga belum menguasai semua aktivitas di Session Lab. Dan saya masih belajar, Kak Jerry masih belajar, Krisna masih belajar. Kita belajar bareng. Suatu saat kalau offline sudah terjadi, mari kita ketemu dan saling berbagi. Terima kasih, Pak Is. Terima kasih Om Patria. Ya, saya juga masih belajar Om. Ini orang paling tua di sini. Saya sekarang sudah 58 tahun, teman-teman, cucu 3 para frater ya, dan mendampingi orang-orang muda yang cara pikir dunia hidupnya berbeda. Saya belajar banyak tentang banyak hal dari kalian. Yang ada pada saya kan sederhana.
pastikan pilihan kata Anda tepat, dikatakan dengan intonasi yang pas sesuai dengan tujuannya, dan diberi tekanan-tekanan atau diberi maksud-maksud penebalan garis bawah dengan bahasa tubuh Anda. Selebihnya, mari kita terus belajar. Yes, saya tadi lupa menyebut Anging Mamiri, jadi ada 3 ya, MSA, Anging Mamiri, dan mana tadi satu lagi, jadi lupa. Yes, nah para frater, sekarang ada di ujung. Kalau closing itu apa? Rangkuman, kemudian dorongan untuk melakukan, apresiasi, diakhiri dengan closing statement. Saya akan melakukannya nanti setelah doa. Karena frater-frater Anging Mamiri tadi belum sempat dapat kesempatan bicara, maka frater Anging Mamiri, saya mohon satu orang memimpin doa penutup. Para frater sekalian dan suster, kita sudah belajar tentang memfasilitasi kegiatan pendampingan iman untuk kalangan Katolik. Ini juga berguna jika Anda berbicara dengan orang lain di forum-forum umum, publik-publik, dan baik offline maupun online. Berharap ini menjadi bekal yang berguna, dan saya yakin karena posisi, karena kondisi, karena jati diri, para suster dan pastor memungkinkan punya kesempatan banyak untuk menggunakan ilmu ini. Pastikan, latih terus, tingkatkan kualitas diri Anda menjadi yang semakin komunikatif. Selamat belajar, dan seluruh apa yang Anda lakukan dengan segala usahanya sampai jam 12 malam masih ada diskusi di WA, saya sangat berterima kasih untuk interaksi belajar Anda, dan ini adalah bagian pelajaran kita semua. Pernah dalam sepotong waktu hidup kita pernah bersama-sama dalam internet ini, dan mari kita rayakan dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, dan setinggi-tingginya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Cinta, Maha Baik kepada kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan mohon kepada satu frater Anging Mamiri menutup dengan doa siang hari ini. Frater Anging Mamiri, silakan, mohon satu orang mendekat ke mic dan mimpin dengan doa. Silakan frater. Halo, bersama saya Frater Indra. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh berbagi bersama, berbagi pengalaman dan sukacita dalam kursus selama 4-5 hari ini. Semoga apapun yang telah kami bagi bersama, sungguh mampu kami terapkan dalam aksi dan tindakan nyata dalam hidup kami ke depannya. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, para fasilitator yang telah dengan sungguh melayani kami dengan sepenuh hati. Semoga berkat-Mu juga selalu melimpah dalam hidup mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. 2 pengumuman terakhir. 1, nanti mengisi link feedback. Dan mohon di depan nama Anda diberi nomor absen Anda. Jadi sebelum tulis nama, nomor absennya dulu ya. Supaya mudah bagi kami untuk langsung nyari ke nomor itu di dalam data yang kami harus kumpulkan. 1. Yang kedua, grup WA kita masih hidup, masih bisa digunakan untuk berkomunikasi. Dan formulir itu ada upload tugas, maka kami tunggu berhasil semua diupload sampai hari Minggu jam 12 malam. Frater-frater dan suster, terima kasih banyak untuk segala partisipasinya. Dengan demikian, pelatihan TFT untuk FTW sudah selesai dan kita serahkan hidup kita kembali ke tangan Tuhan. Mari kita lanjutkan acara dan perjuangan kita untuk semakin memuliakan Dia, Sang Pencipta. Salam selalu sehat, jaga terus kesehatan kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin. Selamat siang, sampai jumpa. Om Jerry sudah pakai masker itu. Yes. Terima kasih banyak. Cinta bersemi di pintu batas.
teater bintang, mantap. Oke, terima kasih buat kita semua yang sudah beransah. Frater Adrianto, terima kasih. Frater Krisna, Suster Andrea, Frater Endilo, terima kasih. Frater Eki, teman-teman NCD, terima kasih. Teman-teman Sekolah Serikat, SSCC, terima kasih. Salam hormat untuk Romo Sipri. Teman-teman CSSR, ya, salam hormat. Ya, salam hormat untuk Romo Mali, ya. Kemudian Suster Andrea, selamat belajar lanjut. Teman-teman seminari tinggi, ya tentu. Salam hormat untuk Romo Rektor yang sudah baikan kan ya, yang di Kentungan. Romo Widodo sudah sehat kan ya, Kusuman Agung Semarang. Sudah sehat ya Romo Widodo ya. Oh, saya doakan segera sehat. Tapi perkembangannya bagus, 2 kali nengok. Yo foto. Bagi teman-teman yang angin mamiri mendekat ke kamera. CSSR berdiri di mana? Di barisan depan kan? Ya, begitu. Kayak selfie. Ya, kayak selfie gitu. Iya. Om Patria siap-siap capture. Pastikan wajah Anda terlihat. Ya, ayo Kayus menutupi teman, Kayus. Ayo menutupi teman di belakang. Ya. Yo. Frater Angin Mamiri dipaskan ya. Kita nunggu frater Angin Mamiri. Yo, 5 orang masuk. Iya, geser. Oke, ya begitu, mantap. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1, and yes. Oke. Terima kasih. Kami tunggu ya informasi di WhatsApp dan menunggu kiriman dari para peserta. Balik. Andreas itu kameranya kan ada banyak lain ngintip gitu. Wah, fraternya ganteng-ganteng ya katanya. Aman tuh, gerak suster. Ayo suster. Yono ganti. Profesor. Krishna Batang Kara. Ayo ikuti Om Krishna. Apa kayu? Ayo Krishna, pakai galeri aja Om.